kita coba lanjut dulu. Sebelum saya masuk ke materi, saya bakal ngejelasin sedikit tentang ini, ngejelasin sedikit tentang sebentar, ngejelasin sedikit tentang final project. Jadi nanti di akhir pertemuan itu teman-teman udah harus bisa nyelesain project yang ada di sini yang saya mau jelasin. Nah, kita diminta untuk bikin project repository, web repository, atau sebenarnya bukan web repository sih, mintanya itu web untuk manajemen tugas akhir di teknik elektronika. Jadi ya secara gampang kayak kita ngatur supaya misal ntar ada mahasiswa upload dokumen proposal, dan terus habis itu di ACC apa enggak sama dosen, terus habis itu kalau seandainya di ACC berarti ntar ada label hijau atau ada status di ACC atau gimana, nanti kalau seandainya enggak ya berarti ada tulisan tertolak atau misal di tidak diterima kayak gitu-gitu kan. Nah, selain itu kita juga bikin repositorinya, jadi bikin tempat penyimpanan penyimpanan filenya. Jadi masih satu aplikasi, masih manajemen tugas akhir, cuman kita bikin manajemen untuk penyimpanan database-nya juga, penyimpanan untuk dokumen-dokumen yang udah dibikin sama mahasiswa-mahasiswa dari teknik elektronika. Nah, di sini saya udah bikin contoh ya, ini sebenarnya saya yang bikin kemarin, jadi karena masih ini bikin ini cuma 3 hari, jadi nggak begitu bagus-bagus banget gitu kan, terus sama nggak detail-detail amat. Jadi fungsinya sederhananya bisa buat repository, jadi kayak misal kita mau nyari dokumen skripsi misal, atau dokumen skripsi kayak gini, kita klik, nanti dia bakal nampilin dokumen-dokumen skripsi yang udah di-upload atau yang udah disetujuin sama dosen. Jadi kayak misal di sini kan ada skripsi saya, misal contoh kita klik. Nah, kita klik, dia nampilin metadatanya mulai dari judul, terus sampai penulis, kontributor, sampai tanggal input gitu-gitu kan. Nah, kalau udah bisa dilihat abstraknya juga, terus juga nanti bisa di-download filenya, bisa di-read filenya. Nah, ntar di sini bakal kelihatan file PDF-nya gitu-gitu kan. Nah, terus juga nanti ada bisa dicari sesuai dengan kata kunci. Jadi kalau misal tadi IoT misal, dengan IoT deh, misal Sulistyo tadi kan, Sulis gitu kan, Sulistyo kita cari. Nah, ini bisa dicari. Jadi supaya kedepannya kita bikin sistem yang bisa nyimpen untuk penyimpanan file. Jadi kayak ibaratnya di Google Drive kita nyimpen file apa gitu kan, terus kan bisa kita cari sesuai kata kunci yang udah kita punya. Nah, kayak gitu. Itu sebagai tugas akhir. Nah, tugas akhirnya ini bakal dibikin project kelas. Jadi satu kelas B nanti bakal bikin satu web. Karena ini projectnya agak gede juga ya. Karena selain ada fitur buat nampilin dokumen yang udah disimpan, ini juga ada fitur untuk adminnya. Jadi kita bisa masuk. Misal saya contohin ya, contohin. Nah, kita bisa masuk ke sini. Di sini juga bisa kita lihat kayak ini kan ada statistik dokumen yang disimpan bulanannya, jumlah pengguna, jumlah artikel, jumlah skripsi gitu-gitu. Terus dokumennya juga bisa di sini. Nanti di sini ada artikel, ini artikel yang udah kita punya kayak gini-gini kan udah diupload gitu. Nah, terus di sini ada skripsi kita, skripsi yang udah ada. Nah, ini juga ada dokumen engineering yang udah kita pakai. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti kita bakal bikin sistem untuk penyimpanan penyimpanan dokumen-dokumen di teknik elektro sama sistem manajemen tugas akhir. Nah, untuk detailnya kayak gimana nanti kita akan coba bahas ini setelah UTS. Jadi nanti kita bakal coba pertemuan pertama kita akan coba ngedesain, nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba main programnya. Jadi kayak teman-teman yang udah pengalaman di front end pasti kepake banget ilmunya di sini dan bisa bantu teman-teman lain supaya bisa lebih cepat ketika ngupload atau nge-submit bukan upload, ketika ngebikin atau nge-develop sistemnya atau webnya. Nah, terus juga kita diminta untuk kayak gitu nanti setelah UTS juga bakal kalau bisa nanti bakal saya kirim panduan untuk pengerjaannya kayak gimana. Cuman bentukannya panduan sederhana aja, jadi nggak kayak kalau praktikum itu kan dijelasin tuh kayak misal langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain gitu ya. Nah, tapi kalau di panduannya nanti nggak akan saya bikin kayak gitu, jadi saya bikin sederhana aja kayak ini database kolom sama barisnya pakai kayak gini, kolomnya pakai ini aja, fieldnya ini aja. Terus juga nanti kalau bisa di bagian dashboard apa aja yang ditampilin kayak gitu-gitu doang paling teman-teman. Jadi nanti selebihnya bisa teman-teman custom sendiri. Dan setelah UTS juga nggak bakal ada pertemuan teori, jadi udah nggak ada ibaratnya gimana ya?
kayak nggak ada, kalau kayak gini kan saya ngejelasin terus habis itu kan teman-teman cuman ikut kelasnya terus ngebaca gitu ya. Nah kalau kedepannya paling tetap ada penjelasan sedikit demi sedikit supaya buat pengantar aja ke teman-teman ketika mau ngerjain ngerjain proyek akhirnya. Cuma nanti teman-teman bakal lebih ditanya ke progres paling, jadi kayak progresnya udah sampai mana, terus ada kendala atau kesulitan apa kayak gimana kayak gitu. Dan ini juga dari Pak Ibra sendiri yang minta supaya ada kayak ginian, supaya ada proyeknya, karena di mata kuliah aplikasi pemrograman komputer itu dia metodenya ini project based, jadi pakai project based learning dan outputnya itu diminta bikin suatu project atau bikin suatu produk yang bisa dilaporin ke Dikti. Nah ini yang bakal dilaporin ke Dikti nantinya. Nah untuk itu nanti teman-teman bakal bikinnya juga di hostingan saya bakal pinjemin. Jadi teman-teman bakal pakai hosting saya buat nyimpan datanya. Nanti saya bikinin subdomainnya per kelas beda-beda. Nanti saya bikinin FTP account-nya. Nanti juga teman-teman bakal nyoba pakai FTP, pakai transfer file via FTP gitu kan. Terus juga nanti teman-teman bakal coba ngelola database-nya sendiri. Nah, paling kayak gitu untuk brief di tugas akhir. Ini bakal jadi tugas setengah semester, jadi setengah semester kita bakal nge-develop full ini. Nah, sebelum saya masuk materi, untuk yang tugas akhirnya gimana? Ada yang mau coba ditanya? Atau masih ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Kang. Oh iya, Bangga. Terkait tugas besar ini ya, Kang, ya kan tadi Akang bilang menyampaikan bahwasanya per kelompok ya. Maksudnya per kelompok itu satu kelas. Nah, apakah dari Akang sudah ada pemetaan tugasnya belum kayak misalkan untuk pendesainan, kemudian pemrograman dan sebagainya gitu untuk pembagian tugasnya? Nah, oke. Udah cukup pertanyaannya, Sandi? Iya, sudah, Kang. Oh ya, saya jawab langsung ya. Jadi nanti emang bakal per kelas. Cuman nanti per kelas bakal saya bagi tim rencananya. Jadi misal satu kelas 5 tim gitu ya. Nah, misal di pertemuan awal ya mungkin 1 sampai 2 pertemuan kita bakal fokus di front end misal. Jadi seminggu itu fokus ke desain. Jadi setiap tim itu diminta untuk bikin desainnya. Jadi misal tim Sandi itu ada 5 orang misal, ada 3, iya misal 5 orang. Ntar fokus ngedesain untuk halaman halaman home sama kontak misal kayak gitu. Nah, misal tim lain itu fokus buat ngedesain halaman dashboard, yang tim lain fokus buat ngedesain halaman buat input dokumen kayak gitu-gitu. Jadi nanti untuk pembagiannya sebenarnya lebih ke saya serahin ke ketua kelas atau koordinator supaya bisa ngebagi rata ke teman-teman. Jadi biar kalau bisa semuanya ngerjain. Cuman kalau untuk pemrograman sendiri itu kan nanti masuk setelah kita full desain ya. Jadi setelah desain jadi udah matang gitu konsepnya mau ngapain aja, apa yang mau dikerjain. Nah nanti tim dari yang tim-tim yang lain gitu, tim satu kelas ini bakal diarahin buat ngerjain front end-nya, buat ngerjain pemrograman webnya. Jadi terserah itu pun nanti bakal dibagi 5 tim juga. Nanti misal tim Sandi 5 orang itu ngerjain front end atau ngerjain halaman web yang di bagian dashboard. Terus yang 5 tim lain di halaman input dokumen, halaman yang lain bagian home, yang lain bagian query kayak gitu-gitu. Jadi nanti mangga bisa dieksplor aja yang udah saya bikin apa namanya web yang saya bikin. Ini sudah saya kirim deh link webnya. Nah itu di chat udah saya kirim. Mangga dieksplorasi aja. Jadi minimumnya bakal kayak gini kurang lebih. Jadi kalau teman-teman mau eksplor lebih dalam, lebih jauh juga mangga. Ini juga udah saya bikin folder folder repository GitHub-nya. Jadi kalau teman-teman bingung kira-kira misal kayak saya mau nampilin list dokumen gitu. Ntar kalau teman-teman bingung gimana cara nampilinnya bisa dilihat aja di GitHub yang udah saya pakai. Jadi GitHub yang saya buat itu buat panduan teman-teman. Nah, jadi begitu untuk yang perihal timnya. Yang saya rasa udah cukup sih kayaknya untuk ini kan karena tugas per kelas ya. Harapan saya sih biar sekelas itu yang bisa fokus untuk ngebagi atau sampai ngerjain sampai akhir kayak gitu. Dan karena ini proyeknya kelas, nilainya pun ya per kelas juga. Jadi ketika proyek ini gagal, ya teman-teman bisa dibilang dinilai gagal dalam ngerjain tugas akhirnya satu kelas. Nah, kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya request dari Pak Ibra. Jadi kalau misalnya ada yang protes atau gimana, mangga silahkan ke Pak Hibra. Nah,
Gimana? Sandi udah clear untuk pembagian timnya? Baik Kang, sudah terbantu terjawab. Terima kasih ya Kang. Siap, sama-sama. Kalau yang lain ada lagi sebelum saya lanjut ke materi? Oke, saya rasa udah cukup. Kita lanjut aja ke materi. Sip, hari ini kita mau fokus untuk belajar tentang database. Nanti perihal query dan yang lain-lain bakal saya singgung sedikit. Cuman kalau teman-teman sempat dengar kayak metode CRUD atau CRUD gitu kan, yang create, read, update, delete, itu nggak bakal saya bahas dalam di sini karena saya cuman ngasih tahu aja gimana cara koneksi ke database, terus gimana caranya supaya kita bisa ngejalanin query, kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, saya mau jelasin sedikit tentang database. Jadi database ini gampangnya kayak gimana? Gampangnya tuh kayak, jadi misal teman-teman punya, kalau kemarin kan teman-teman sempat bikin ini ya, bikin form handling yang bikin inputan berupa data-data nama, NPM, terus angkatan gitu-gitu kan. Terus setelah datanya diisi, terus kita klik, ketika diklik submit kan bakal ngirim data yang inputan tadi ke halaman selanjutnya ya, yang ngambilnya itu pakai dollar underscore post terus dalam kurung kotak terus key-nya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh modelnya sama aja kayak database. Jadi kita punya suatu inputan atau punya suatu data sistem ya atau data server. Nah, dari data itu kita mau ngambil data-data yang udah di-input sebelumnya. Jadi kayak kita punya himpunan data sebelumnya, terus kita mau ngambil nih, misal saya mau nyari data yang namanya Sandi misal, atau yang namanya Resi misal. Nah, berarti ntar kita nyari aja, tinggal nyelek data yang namanya Resi. Setelah itu ntar semuanya bakal kita query, bakal kita ambil semua. Setelah itu baru kita pakai buat keperluan sistem. Contoh keperluan sistemnya tuh kayak gini. Jadi kalau misal di sini di repositori saya bakal nyari ini dokumen, semua dokumen yang jenisnya dokumen engineering. Jadi setelah saya dapat datanya tuh dari database, baru tuh habis itu kita tampilin data-datanya. Ini yang nomor satu, judulnya segini, penulisnya ini, tanggal upload ini. Ini semuanya saya tulis ulang nih ibaratnya. Dan nulis ini pun bisa otomatis pakai perulangan while atau pakai for each. Nah, kayak gitu. Jadi dasar-dasaran yang kemarin kayak if, for each atau while gitu itu sebagai dasaran kita ketika kita mau main ke database atau ke sistem yang lebih kompleks. Nah, kayak gitu. Jadi database itu kayak gitu. Kuncinya cuman kita punya data nih, punya data kita simpan ke suatu server. Bentukannya sih kayak Excel sebenarnya. Jadi bentukannya kayak tabel. Jadi tabel misal ada kolom untuk nama, kolom untuk ID, kolom untuk email, kolom untuk password. Nah, ketika kita mau ngambil, kita tinggal select sesuai kolomnya. Misal kita mau kita mau nyari data yang ID-nya 5 atau yang ID-nya 2 atau yang ID-nya 3 kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di exam sendiri sebenarnya saya coba ganti share screen-nya, saya ganti ke exam. Nah, udah muncul ya teman-teman ya. Nah, kalau kemarin kan kita sempat aktifin Apache ya. Apache ini sebagai sebagai apa namanya? Sebagai web servernya atau sebagai sistem operasi untuk ngejalanin web yang udah kita bikin pakai PHP gitu kan. Nah, buat ngejalanin database itu ada sistem juga namanya. Jadi buat Apache ini kan sistem buat ngejalanin web, tampilin web. Nah, yang database ini punya sistem sendiri untuk nampilin database-nya atau untuk ngelola database-nya. Nah, sistem yang buat ngelola database itu namanya Database Management System atau DBMS sih katanya. Nah, DBMS itu yang biasa kita pakai, yang gampang ya, yang ada di exam, kita pakai MySQL. Jadi jangan lupa MySQL ini sistem operasi yang dipakai untuk ngejalanin database atau istilahnya database management system. Nah, setelah kita nyalain exam gitu ya, kalau mau main database ya kita tinggal MySQL ini kita start. Nah, ketika kita start, ngelolanya sebenarnya ngelola database itu sama kayak kita pakai pakai command prompt sebenarnya. Jadi kayak misal select star from mana gitu. Misal kayak kita mau ngambil data di tabel user misal, ya berarti tinggal select star from tabelnya user. Nanti habis itu ketika kita enter, dia bakal nampilin tuh misal user yang ID-nya 1 siapa, ID-nya 2 siapa, ID-nya 3 siapa.
Nah, itu kan masih pakai pakai command prompt kan cuman program-program doang ya, ketik-ketik gitu doang ya. Dan pastinya ya bikin pusing gitu kan kalau ketik-ketik doang karena nggak ada tampilannya. Nah, akhirnya ada ada software atau ada aplikasi yang nyediain eh, sistem nyediain aplikasi ininya user interface-nya. Jadi ada UI-nya. Nah, aplikasi UI-nya berbasis web, namanya PHP My Admin. Jadi kalau kita klik yang admin ini, ntar bakal muncul kayak gini. Sebentar, saya coba hentikan presentasi. Nah, udah masuk teman-teman? Oke. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, ini si exam itu sendiri atau awalnya kayak gini sih. Nah, ntar bakal muncul kayak gini. Nah, ini si PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin jangan lupa ya teman-teman. Jadi PHP MyAdmin ini aplikasi user interface atau aplikasi GUI atau graphical user interface yang bikin kita gampang supaya kita nggak program di command prompt. Karena kalau di command prompt kan cuma kode-kode doang gitu ya, kayak misal select start from atau mungkin exit atau mungkin insert into gitu-gitu. Nah, kalau di sini tuh kita udah ada gambar-gambarnya, ibaratnya ada grafik-grafiknya. Ibaratnya ketimbang teman-teman pakai Linux yang basisnya masih pakai command line interface atau pakai terminal atau pakai kalau Windows mah bahasanya command prompt gitu ya. Yang penting kita pakai aplikasi Windows aja, jadi udah kelihatan, udah tampil gitu, ada gambar-gambarnya, ada logo-logonya kayak gitu-gitu. Nah, itu PHP admin. Nah, ngelolanya pun ada di sini. Nah, database itu strukturnya sebenarnya pertama ada nama database, terus juga ada username database, ada password untuk username database, terus juga ada tabel juga. Nah, kalau username database, kalau username database ya, username database untuk di apa namanya di server Windows gitu ya. Kalau kita pakai exam yang di Windows, itu usernya dia pakai root namanya. Jadi root, nah localhost-nya jangan diinputin ketika kita mau masukin username-nya. Username-nya root, password-nya kosong. Jadi string kosong. Nah, itu untuk yang di database MySQL di Windows. Nah, sedangkan untuk di Windows kalau kita pasang di laptop, dia servernya namanya localhost atau kayak gini nih servernya nih. 127.0.0.1. Nah, fungsinya apa? Kita tahu server, kita tahu username, password sama nama database. Nanti kita coba bahas sintaks ketika kita mau koneksi ke database. Nah, jadi ini servernya di 127.0.1 atau localhost gitu sama aja sih. Localhost. Nah, terus habis itu di usernya kita pakai root. Nah, passwordnya string kosong. Nah, kemudian di bagian sebelah sini itu nama database-nya. Jadi ini nama database MySQL, ini performance schema, PHP admin, terus bagian dev ini tes ini juga itu cuma nama doang, nama database. Jadi ketika kita mau nyimpan data di database yang udah kita buat sebelumnya, nah itu yang kita koneksiin itu namanya. Jadi misalnya mau konek ke Subak Dev ya berarti namanya Subak Dev kita pakai. Nah, jadi misal kalau kita ke bagian Subak Dev, nah kalau teman-teman lihat sebenarnya sebentar, biar ada gambaran. Nah, sebenarnya database itu isinya kayak gini doang sebenarnya. Jadi ada tabel gitu kan, tabel ID, kolomnya ada dua nama, ada kolom email sama ada kolom password, dan ini kolomnya kita yang nyesuaiin, mau isinya nama kayak atau mau isinya alamat kayak atau gender atau yang lainnya itu bebas, itu kita yang nentuin semua. Nah, data ini yang disimpan sama si server database. Jadi ketika kita mau masuk ke web yang udah kita punya gitu ya, ya data yang kita ambil tuh data yang di sebelah sini, gitu ibaratnya. Jadi kayak misal contoh, di sini saya ke repository, di sini saya login dengan akun yang punya ID 1. Nah, di sini kan ada ID sama dengan 1 gitu ya. Nah, ketika saya ke profil, nah itu cuman akun saya doang yang dilihatin. Jadi mungkin kalau saya login pakai akun orang ya, nah email, full name sama alamat sama jenis kelamin beda lagi, bukan saya gitu ibaratnya. Nah, itulah yang disimpan sampai di database. Nah, kayak email, full name, alamat jenis kelamin itu disimpannya di sini. Sorry, disimpannya di sini. Jadi ada ID, nama, email, jenis kelamin, terus juga kalau tadi kan ada alamat gitu juga kan. Nah, itu disimpannya di sini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa bikin database, bisa punya tabel kayak gini gitu? Caranya sebenarnya gampang. Pertama,
kita balikin dulu, kita bikin new dulu di sini. Tapi layar saya kekecilan nggak kalau teman-teman? Coba ada yang bisa bantu ini nggak? Bantu konfirmasi. Saya takut kekecilan layarnya. Halo? Layar saya kekecilan nggak? Cukup, Kang. Oh cukup ya, sip. Oke, jadi cara bikin database, kita bikin new dulu. Nah, setelah new, kita bikin dulu nih nama database-nya apa. Database name-nya misal kita mau kelas B misal. Kelas B, kelas underscore B ini deh. Nah, kalau ini engine-nya ini dibiarin aja karena kita mau default aja. Nah, ini ntar kalau misalnya teman-teman butuh engine yang berbeda bisa diganti sesuai kebutuhan teman-teman. Cuman untuk kebutuhan kelas kita biarin aja, kita defaultin aja. Nanti kita create. Nah, akhirnya kita udah punya database baru namanya kelas B. Cuman kita bikin tabel dulu, tabel untuk nyimpan user ibaratnya atau nyimpan data yang kita mau. Misal kita mau nyimpan data user, tabel name-nya user juga misal. Nah, di tabel user itu yang kita mau simpan tuh pertama pasti ID, terus juga nama otomatis kan karena kan kita butuh nama, ID, nama, terus juga ada email buat login, password juga buat login, sama terakhir alamat misal. Jadi kita punya 5 kolom, butuh 5 kolom untuk ID, kolom untuk nama, kolom untuk email, untuk password, dan yang terakhir kolom untuk alamat. Jadi number of kolomnya kita bikin 5, terus kita create. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat tadi kan, jadi kayak ada sebentar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan di bagian user, nah ini nama tabelnya user nih. Nah, kalau lihat kan ada bagian ID, ada nama, ada email, ada password gitu ya. Nah, value yang disimpan itu harus kita deklarasikan di awal. Jadi misal ID ini saya mau tipe datanya integer atau saya mau tipe datanya string kayak gitu. Nah, itu harus kita tentuin di awal. Nah, tentuinnya itu kita taruh di sini nih, pas bagian. Ini kan pas bagian ketika kita mau bikin tabel, kita harus bikin kolomnya dulu ya. Jadi misalnya yang pertama itu kolom ID. Nah, yang kedua itu kolom nama misal. Ketiga itu kolom email, terus ini password. Yang terakhir kolom alamat misal. Nah, tipe datanya harus kita deklarasi dulu. Kalau ID kan tipe datanya otomatis integer ya, karena kan 1, 2, 3 kayak gitu kan. Nggak mungkin ID orang 1,5 atau 1,7 gitu. Ya mungkin sih sebenarnya, cuman buat apa juga kan mungkin ID koma-komaan. Nah, terus namanya kita bikin pakai varchar. Kalau varchar tuh tipe variabel karakter, jadi pakai karakter biasa aja gitu kan. Nah, terus ya gampangnya nih string lah ibaratnya. Nah, terus kita emailnya juga pakai varchar juga, passwordnya juga pakai varchar. Sebenarnya bisa pakai teks. Jadi bedanya varchar sama teks tuh cuman beda ini doang, cuman beda apa namanya? Beda batasan panjang datanya doang. Jadi kayak misal kita pakai varchar itu bisa sampai menyimpan 535 karakter. Nah, itu bisa disimpan. Tapi kalau pakai teks itu yang bisa disimpan itu bisa sampai 65.000 karakter itu bisa disimpan. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya kayak gitu. Nah, jadi kita pakai varchar aja buat password karena kita nggak perlu kan data yang banyak-banyak. Alamat juga kita bikin. Nah, kalau alamat kita pakai teks saja. Takut alamatnya panjang banget gitu kan. Nah, misal kita yang bagian ID ini cuma mau sampai 3 karakter doang. Berarti kalau 3 karakter kan sampai ratusan ya. Berarti kita maunya ya usernya cuma nyampe 999 doang paling banyak. Jadi kalau butuh user yang nyampe ribuan ya harusnya pakai 4 gitu. Nah, terus namanya kita mau ya sepanjang-panjangnya nama berapa sih, paling 255 misal. Emailnya juga bikin 255 aja, karakter password 255. Nah, ini di empty aja, dibiarin aja biar biar pakai nilai yang paling tingginya. Nah, kemudian ini ada banyak-banyak atribut lainnya yang perlu yang sebenarnya nggak perlu diisi juga sih, yang perlu diketahui. Cuman ini nggak begitu penting juga ketika kita bikin database. Jadi kayak collection atribut itu nggak penting-penting banget lah ibaratnya. Nah, cuman yang perlu kita perhatiin, ini kan juga ada komen ya. Komen juga nggak penting-penting amat. Yang perlu kita perhatiin cuman indeks sama AI-nya. Nah, indeks ini dia nentuin tipe datanya, dia nentuin jenis database jenis kolom yang mau disimpan. Jadi misal di sini ada kolom kolom ID. Nah, kita mau kolom ID ini indeksnya ini kita bikin primary. Jadi kita mau ID ini jadi kunci ibaratnya. Jadi ketika kita mau ngindeks apapun,
dia harus punya kunci berarti ya. Nah, kunci yang kita taruh ini si ID. Jadi dari semua data yang ada di tabel yang kita buat ini, dia bakal mastiin nggak bakal punya ada data yang nilai yang double. Jadi kayak kalau misal si ID ini kita indeksnya kita bikin primary, jadi nggak mungkin double. Jadi nggak mungkin ada data yang ID-nya dua, tapi ada dua orang gitu, itu nggak mungkin. Ya sama kayak NPM lah gampang. Kan nggak mungkin juga satu NPM dua orang yang megang itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin sih mungkin, cuman nggak bagus gitu kan, nggak bisa. Nah, akhirnya makanya kita kasih indeks primary. Sebenarnya ada banyak indeks yang bisa dipakai, ada primary, ada unique gitu-gitu kan. Nah, cuman yang paling menonjol dua ini sih, primary sama unique. Nah, kalau unique ini sebenarnya sama aja kerjanya sama kayak primary. Jadi dia ngebatasin supaya si data ini itu nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih ada satu data yang sama. Jadi misal kayak ada dua orang, satu datanya sama nih, dua orang datanya sama, itu nggak boleh. Itu unique juga kayak gitu kerjanya. Jadi nggak boleh ada data yang sama. Cuman bedanya kalau primary itu dia bakal ngasih ngasih berarti ngasih kunci jadi sebagai kunci di database-nya, dan dia cuma ada satu doang di dalam database. Jadi di dalam tabel, sorry. Jadi misal di tabel si user ini si ID-nya udah primary, yang kolom lain, yang bagian nama, email dan yang lain-lain itu nggak mungkin bisa di primary-in karena cuma satu doang primary-nya. Nah, kayak gitu. Terus, misal kita mau emailnya ini nggak boleh sama orang, ya berarti kita bikin unik aja. Nah, ini kita go aja nggak apa-apa. Jadi emailnya harus unik, harus nggak boleh ada yang sama emailnya dalam dalam satu tabel yang sama. Nah, kalau AI ini auto increment berguna kalau ketika kita pakai ID. Jadi ketika kita checklist ID-nya AI gitu ya, auto increment, berarti ketika dia masuk data satu, otomatis ID-nya nambah satu. Jadi misal sekarang terakhir ID-nya 3 misal data saya. Terus masuk data satu orang lagi nih. Nanti dia bakal bakal nambah ID-nya jadi 2, jadi 4. Terus masuk lagi jadi 5, masuk lagi jadi 6. Nah, dia auto increment. Jadi tanpa harus kita deklarasiin, dia udah auto increment. Nah, kayak gitu. Jadi ini udah jadi data kita, kolom-kolomnya juga udah kita deklarasiin, tipe datanya udah kita taruh, panjangnya juga udah kita taruh, sama indeksnya udah kita taruh. Nah, ini tinggal kita save selanjutnya. Nah, sekarang udah kita punya apa namanya? Punya tabel dengan struktur yang udah kita buat tadi. Nah, ini ID kenapa dia ada kunci kuningnya, kunci kunci gold kali ya maksudnya. Nah, kunci goldnya karena dia datanya data primary atau data kunci. Nah, ini dapat kunci kuning ini sebagai sebagai karena dia dikasih nilai nilai unik, jadi nggak boleh ada unik, jadi nggak boleh ada data lain yang sama, nggak boleh ada orang lain yang emailnya sama kayak gitu. Nah, kalau kita lihat database kita sekarang, itu masih kosong karena masih nggak punya data sama sekali lah. Sekarang kita kasih contoh, misal input data lah, kita insert, misal ID-nya kita kosongin. Nah, kalau ID kita kosongin, value-nya tadi otomatis naik. Jadi misal ID-nya sebelumnya satu nih, kita kosongin buat input data lagi, tadi otomatis dua, ngisi sendiri. Nah, kayak gitu. Itu keuntungan kalau kita pakai auto increment. Nah, misal namanya Resi, contoh aja. Resi, emailnya resi@unisika.ac.id misal. Nah, passwordnya 12345 gampangnya. Alamatnya misal di Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia misal. Nah, kalau udah selesai kayak gini, ini kita kita oke aja, kita go. Nah, ntar ketika kita go dia bakal ada notifikasi kayak gini, one row inserted. Nah, yang sintaks ini tuh sintaks SQL buat query. Nanti bakal kita coba bahas setelah kita coba bahas database. Nah, kalau udah kita lihat kita browse, kita lihat data kita. Nah, sekarang udah ada data masuk nih satu. Nah, ID-nya udah satu, namanya Resi, emailnya Resi, passwordnya alamat kayak gitu-gitu. Jadi datanya udah kesimpan di database. Nah, data ini udah siap diambil buat mengelola sistem manajemen ketika kita main web yang dinamis, yang kompleks. Jadi ketika kita bikin web, data-data ini udah bisa kita get, udah bisa kita ambil, udah bisa kita akal-akalin mau di insert atau mau di delete atau mau di update itu udah bisa. Nah, sebelum saya lanjut ke query dan kawan-kawan dan koneksi ke database, ada yang mau ditanya perihal database di awal?
Oke, saya rasa udah cukup. Saya bakalan input data baru gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut gimana caranya kita bikin koneksi dari file PHP ke database. Nah, jadi cara koneksinya sebenarnya sederhana, cukup kayak gini aja nih, saya langsung ke contohnya. Nah, kayak gini. Jadi ada yang pertama itu kita bisa pakai function MySQL underscore connect. Nah, MySQL underscore connect ini fungsinya buat ngonekin si sintaks PHP kita ke database. Jadi sebelum kita ngambil data yang ada di database, kita koneksin dulu nih biar biar nggak bingung lah berarti kita mau ngambil data kemana orang kalau nggak ada yang dikoneksiin kayak gitu. Nah, akhirnya kita bikin MySQL connect dulu. Connectnya, nah di dalam connect ini ada 3 argumen yang di sini yang utama. Sebenarnya ada 4 sih bisa, cuman di sini kita contohin 3 argumen dulu. Nah, argumen pertama itu server database-nya. Jadi bisa di localhost atau misal punya server database di luar gitu kan, itu bisa tulis aja server yang di luarnya biar nanti langsung ke direct ke sana. Terus yang kedua itu username-nya, kalau di Windows kan tadi udah sempat saya bahas, username-nya root. Jadi kita tulis root aja. Nah, yang terakhir itu ininya apa namanya? Passwordnya. Jadi kalau di Windows passwordnya itu kosong dia. Jadi nggak ada isinya. Nah, kalau di macOS yang basicnya Linux juga beda ya teman-teman. Jadi bisa di explore lebih jauh sama teman-teman. Nah, kalau ini sebenarnya sintaks buat ngecek doang. Jadi kalau misal si MySQL connect-nya ini berhasil gitu kan, dia bakal ngebalikin nilai true. Nah, ketika hostnya ini true, dia bakal nyetak koneksi host berhasil. Itu condition if. Nah, cuman kalau hostnya nilainya false karena koneksinya gagal atau salah, nah dia bakal nge-echo koneksi gagal kayak gitu. Nah, sedangkan untuk milih database yang mau dipakai, itu tinggal pakai MySQLi underscore select underscore DB. Jadi kan kalau ini masih koneksi ke server database. Nah, kalau ini koneksi ke database yang udah kita bikin. Berarti yang bagian, nah di MySQLi underscore select underscore DB, dia nerima 2 argumen. Argumen pertama itu argumen koneksinya, jadi pakai host ini yang koneksinya. Nah, argumen kedua itu nama database-nya. Jadi kalau kasus kita tuh, nama database kita yang kelas B ini. Tuh, yang MySQLi underscore select underscore DB, pertama hostnya ini yang koneksinya, koma, petik 2, nah ini nama database kita yang tadi, atau nama yang tadi kelas underscore B. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga cuma buat ngecek doang. Nah, sebenarnya cara koneksin ke database ada banyak cara ya teman-teman. Jadi di sini ada web yang enak juga buat sebagai acuan masalah buat acuan koneksi database. Jadi koneksi database bisa pakai MySQL yang object oriented atau pakai metode prosedural, atau di sini ada yang object oriented juga, cuman beda beda step. Nah, kayak gitu-gitu itu sama aja, itu bisa dilakuin dan itu sama aja sebenarnya, sama-sama koneksi ke database. Nah, cara koneksinya pun kalau misal contoh yang pakai prosedural gitu ya, itu cukup pakai $con. Nah, dia pakai MySQL underscore connect lagi fungsinya. Nah, cuman dia terima 4 argumen. Jadi argumen pertama servernya, server name-nya atau alamat servernya, terus username-nya apa, password-nya apa, terus yang terakhir nama database-nya. Atau kalau di sini kan nama database kita berarti yang kelas underscore B. Nah, itu kayak gitu. Jadi cara koneksi database sederhana ini sebenarnya. Cuman gini doang. Nah, kemudian misal kita mau ngambil data ya, mau ngambil data di mau ngambil data di bagian database yang udah kita buat tadi. Misal kayak saya mau nyari dong data data resi gitu ya. Jadi buat buat nge-query atau buat ngambil data atau ngupdate data atau ngapus data ke database itu dari PHP, itu kita bisa pakai sintaks MySQL atau sintaks yang kayak gini-gini nih. Select star from user kayak gitu-gitu. Nah, kalau diartiin sebenarnya select star from user ini ada artinya sebenarnya. Jadi select ini itu clause atau karena clause ya namanya. Jadi kalau kalau di apa namanya? Di sintaks SQL itu yang select from yang pakai huruf gede-gede gini ini namanya clause. Jadi mungkin ya gampangnya kalau kita bilangnya kayak function lah. Jadi function ini atau method ini gitu. Nah, cuman kalau ini namanya clause. Jadi select star atau select star ini artinya semua. Jadi mau namanya kayak mau emailnya, mau passwordnya, mau alamatnya, semua yang saya mau kayak gitu bilangnya. Select star atau pilih semua from. Nah, ini nama tabelnya. From tabel user. Jadi ketika kita kejalanin select star from user, nah maka semua data yang di sini udah bakal otomatis ke input.
atau otomatis kebaca atau tampil atau ke query sama kita. Nah kayak gitu. Jadi misal ini kita copy. Nah buat praktikin sintaks SQL caranya gimana, terus nyoba-nyoba cara makainya, itu teman-teman bisa pakai di PHP admin. Jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba di SQL-nya sini. Nah ketik aja sintaks SQL yang mau teman-teman coba. Misal kita mau nyoba ngambil data yang ID-nya satu misal, berarti kita pakai select star from user, nama tabelnya where ini close di mana kita mau pakai pengondisian. Jadi yang mana kondisi ini harus terpenuhi, baru ketika kondisi ini dipenuhi, baru data yang diambil dari sini itu ditampilkan semua. Tapi kalau data yang di sini nggak terpenuhi, data yang di sini nggak akan ada, nggak akan ditampilkan kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan berarti select star, pilih semuanya dari tabel user, yang mana where ID gitu kan, ID itu sama dengan satu misal, kita mau ID-nya satu doang. Oke, setelah itu kita go. Nah, ketika kita tampilin, nah ini dapat datanya nih, dapat data kita. Tapi misal ternyata saya punya dua data, ini saya bikin dua data dulu ya. Misal yang ini Subagja, misal kayak gini 1 2 3 4 5, itu gampang. Aduh, 2 3 4 5. Terus alamatnya misal Karawang juga gitu. Nah, ini kita go dulu misal. Nah ini juga termasuk sintaks SQL teman-teman. Jadi kalau kita mau masukin data baru atau insert atau input data, kita bisa pakai ini nih, insert into. Nah ini close-nya insert into, user tabelnya. Nah ini kolom kita. Jadi nama kolom kita, nama kolom ID, nama kolom nama kolomnya email, nama kolomnya password. Nah ini nilai yang mau kita masukin. Jadi value-nya ini. Jadi kayak ID itu berarti yang dimasukin 0, atau kalau di sini kan ID-nya auto increment ya, jadi otomatis nambah. Nah, terus yang kolom nama kita masukin Subagja, kolom email kita masukin Subagja Dev gini. Kolom password kita masukin 1 2 3 4 5. Nah, kayak gitu itu sama aja. Nah, sintaks ini namanya sintaks SQL. Nah, jadi kalau kita balik ke list data kita, nah sekarang udah ada dua data. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita mau ngambil yang data kedua doang misalnya. Jadi mau query data satunya nggak perlu. Mereka saya nggak perlu tahu nih datanya Resi. Saya perlunya datanya Subagja doang kayak gitu. Nah, kita bisa ke SQL, terus kita tinggal select star from user where ID-nya itu kita bikin 2. Nah, ketika kita go misal, nah dia cuma ngambil data Subagja doang. Nah, kayak gitu teman-teman. Dia cuma ngambil data Subagja doang. Nah, tadi tuh kayak gini-gini nih sintaks SQL, atau kalau di kita namanya query. Nah, setelah kita ngejalanin koneksi atau nyoba koneksi ke database, terus juga kita bisa milih tabelnya, kita bisa milih database yang kita pakai apa. Nah, buat ngambil data kayak gini-ginian, ngambil data email, full name, alamat dan lain-lain, kita harus ngasih query-nya juga. Nah, cara nge-query kalau di PHP itu cuman kayak gini doang. Nah, jadi ini kan pertama kan nge-koneksi nih ya, koneksi ke database-nya ya. Nah, setelah dapat koneksi, kita bikin dulu nih sintaksnya kayak gimana, sintaks SQL-nya nih. Mau select star kayak, atau kalau ini berarti select ID first name last name, berarti dia cuma ngambil ID first name sama last name-nya doang dari PyGes atau dari tabel PyGes. Jadi bodo amat lah dia mau ada data alamat, ada data tanggal atau data kelamin gitu-gitu. Nah, yang kita perluin cuman ID first name sama last name-nya doang. Nah, sampai kayak gitu. Nah, kalau udah dapat, ini kita masukin ke kalau udah ngetik sintaksnya gitu ya, sintaks SQL-nya, kita masukin ke function MySQL query. Jadi MySQL, tadi kan MySQL-nya underscore connect ya. Nah, sekarang MySQL-nya underscore query, dia dapat 2 argumen. Argumen pertama itu argumen koneksinya, yang sebelumnya udah kita bikin di sini, MySQL connect. Nah, argumen yang kedua itu sintaks SQL-nya. Jadi kita masukin dulu sintaks SQL-nya, baru kita dapat. Nah, kalau udah dapat, nanti hasil result-nya masih bentukan bukan bentukan array, masih bentukannya tuh kayak object of array gitu. Nah, supaya bisa masuk jadi array, bisa kita tinggal indeks, jadi kayak indeksnya tinggal result, terus kurung kotak kayak gini, terus dalamnya ID, ntar kita udah otomatis dapat ID-nya, terus kurung kotak gini first name, otomatis dapat first name-nya. Nah, supaya bisa kayak gini indeksnya, hasil result ini harus kita ini dulu, kita ubah dulu ke array. Nah, cara ubahnya bisa pakai sintaks ini.
sintaks ini, MySQL fetch assoc atau fetch array. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita fetch dulu ke array, setelah jadi, ntar otomatis kita bisa nampilin ID-nya, bisa nampilin first name-nya, bisa nampilin last name-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi langkahnya cuma koneksi database, pakai connection, terus kita bikin sintak SQL-nya dulu. Kalau mau input data tinggal insert itu, menghapus data tinggal delete. Jadi kalau misal kita ngapus data ya, saya kasih contoh aja. Misal SQL, ini kita hapus dulu. Misal kita mau delete, jadi delete from tabel user, where yang mana ID-nya misal ID-nya kita kan tadi punya ID 1 sama ID 2 ya. Nah, kita mau ngapus data subagja nih, ID-nya 2. Nah, ini kita go aja, ID sama dengan 2. Nah, di-okein. Nah, jadi ketika kita browse, kita lihat database kita, nah database yang subagja tadi hilang, tinggal resinya doang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, sintaks itulah yang kita tulis di sini nih, di sintaks query-nya. Baru nanti kita masukin sebagai nilai dari argumen si MySQL query. Nah, saya rasa udah cukup untuk yang database dan kawan-kawan sampai query. Terus juga mohon maaf juga nggak bisa nampilin sampai detail sampai saya coba projectnya langsung gitu karena agak panjang juga. Terus saya juga kurang persiapan karena dadakan. Nah, sebelum sebelum saya tutup kayaknya udah cukup. Sebelum saya tutup ada yang mau ditanya? Kang mau nanya, Oh ya, Sandi gimana? ya tadi yang disampaikan Akang kan kita harus ke MyAdmin PHP ya. Berarti kita ke exam dulu, setelah ke exam ke MySQL, kemudian Iya, di start ya Kang ya. Nanti iya di kita start. dapatnya itu dari local hostnya juga kan ya Kang? Apanya? Sorry. Jadi pas kita klik MySQL, kemudian kita admin, langsung ke website yang tadi Akang ditampilin ya, yang di awal, yang PHP admin. Iya benar, langsung ke sini, langsung ke sini. Oke siap Kang, terima kasih Kang. Iya, sama-sama. Tapi teman-teman gimana buat kayak koneksi database terus nge-query gitu-gitu udah paham maksudnya kan ya, udah nangkep ya. Jadi kayak ke sintaks SQL yang select star from itu taruhnya di mana? Terus kenapa harus kita pakai select star from, harus pakai sintaks SQL dulu gitu-gitu udah jelas kan ya teman-teman. Karena alurnya juga kayak gitu pastinya. Jadi kita bikin sintaks SQL-nya dulu, baru kita query datanya. Nah, Insya oke, Allah gimana cukup Sandi? Kang. Ya insya Allah cukup Kang kalau select itu buat yang tadi buat ngisi data-datanya, kemudian kalau misalkan ada yang mau dihapus atau ada yang mau diganti, kita klik select juga gitu. Seperti itu ya Kang. Nah, jadi kalau misal mau input data, karena kalau di sini teman-teman misal lihat di bagian SQL gini ya. Nah, ini sebenarnya udah ada bantuan dari mereka. Jadi misal mau nyari semua data, ya bisa pakai select star, tinggal diklik ini kan. Terus mau input data baru, tinggal pakai insert, nah ntar udah ada template-nya tuh dari mereka tuh. Nah, ini aja yang teman-teman copy ntar di sintaks PHP teman-teman. Jadi daripada teman-teman mikir dari ulang kan, ini aja di copy gitu. Nah, ini tinggal masukin. Misal value-nya, coba kita contoh ya. Misal value-nya saya mau ID-nya saya kosongin. Namanya namanya jangan Subagja lagi deh. Misal Sandi biar biar gak sama kayak tadi. Ini kan kita kan datanya tinggal satu ya, tinggal data saya doang. Ini kita ganti Sandi. Emailnya sandi@unsika.ac.id misal. Nah, terus passwordnya ya terakhir yang kemudian password 12345. Terus yang terakhir alamatnya misal di Bandung misal. Nah, kalau udah ketika kita go, kita klik go, nah dia kan sebenarnya ngejalanin sintaks SQL yang ini ya. Nah, kalau kita browse, nah dia sebenarnya ada data yang diinput. Jadi kayak gitu. Jadi fungsinya yang sintaks select star kalau atau nggak insert into atau delete from gitu-gitu, itu fungsinya buat buat apa ya? Buat nanganin di database-nya. Jadi kita mau input kah atau mau ngedelete kah atau mau cuman ngelihat datanya doang. Kayak gitu, itu fungsinya kayak gitu. Dan itu ntar bakal dimasukin ke program PHP teman-teman, bakal masuk ke sintaks SQL-nya. Nah,
Nah, baru ntar syntax SQL ini dipakai buat ketika mau nge-query. Itu teman-teman. Ini saya kirim aja link yang ini ke grup ke chat. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya tutup? Dari saya cukup, Kang. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Makasih juga Sandi pertanyaannya. Yang lain masih ada yang mau ditanya? Oke, saya rasa udah cukup juga. Ini saya matiin share screen-nya. Oke, terakhir saya tutup aja. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas atensi dan kehadirannya. Saya rasa udah cukup. Nanti mulai habis UTS kita bakal coba bahas lebih dalam perihal tugas besar kita, mau ngapain aja, terus apa aja yang perlu dikerjain. Nanti harapan saya sih bakal saya kasih panduan kalau misal saya sempat bikin, cuman kalau nggak sempat bikin, ya paling nggak ada panduannya gitu. Kita banyakin ngobrol aja. Cuma jadwal kelas tetap masuk dan masuknya cuman lebih ke ngobrolin progres sama mana-mana yang kiranya teman-teman masih punya trouble atau masih punya kendala. Paling gitu aja sih. Jadi nggak ada materi yang full dari awal sampai akhir. Oke, saya rasa udah cukup juga. Kita udah habis juga materi yang terakhir. Dan sebenarnya udah sampai sini aja sih untuk yang PHP ya. Jadi nggak ada materi lain selain terakhir database ini. Yang terakhir juga kalau kayak CRUD yang create, read, update, delete itu teman-teman harapannya supaya bisa baca sendiri. Dan by project nanti juga pasti bisa ngerti lah dikit demi sedikit. Oke, paling saya akhirin aja dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Waalaikumsalam.